janjian kamu ke motif batik. Suaranya ada? Yang dikasih Tuhan, pada bulan Mei ini kita merayakan Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada bulan Mei ini kita merayakan 2 hari raya Kristen yang penting. Yang pertama hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan 10 hari kemudian kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus naik untuk menyediakan sorga bagi kita, tapi Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Tuhan menyediakan tempat yang indah bagi kita di sorga. Tetapi apakah kita siap untuk menjadi warga negara sorga yang hidupnya layak berkenan kepadanya? Inilah peran Roh Kudus yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Yang pertama, karya Roh Kudus adalah melahirbarukan. Ketika kita bertobat dari dosa, percaya kepada Yesus, kita diubah menjadi ciptaan baru. Kita menjadi orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dijamin masuk ke dalam sorga. Tetapi yang kedua, Roh Kudus juga memberi kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Dia memberikan tanda awal berkata-kata di dalam bahasa roh supaya kita bisa membangun kerohanian kita, sehingga akhirnya kita juga bisa membangun kerohanian orang lain. Saudara, karena itu terimalah karya Roh Kudus ini, yaitu melahirbarukan kita menjadi anak Allah. Dan yang kedua, membaptiskan kita dengan kuasa supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus yang saleh. Tuhan mau kita selalu hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Sebab hanya dengan itulah kita bisa mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu kita, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kalau kita mengalahkan keinginan hawa nafsu daging, saya yakin karakter kita akan makin mirip seperti Kristus. Kita memiliki integritas dan kita hidup berkenan kepada Tuhan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, shalom. Lagi shalom. Boleh sapa kiri kanan, katakan selamat menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir di bulan Mei. Saya percaya kita boleh melewati bulan ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita, mari siapkan kehidupan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Mari berdoa secara pribadi, bersyukur untuk kasih setianya, untuk pertolongannya, untuk anugerahnya yang terus kita rasakan setiap hari. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami bersuka cita, bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah di hati kami, melimpah di hidup kami setiap hari. Di minggu terakhir di bulan Mei ini, kami terus melihat Engkau bekerja luar biasa melalui Roh Kudus-Mu di sepanjang bulan ini, terus dicurahkan, terus digenapi dalam hati kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Layakan setiap hati kami Tuhan, layakan setiap kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, agar benar-benar pagi hari ini kami membawa pujian penyembahan layak untuk kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang masih di perjalanan, Tuhan berkati, boleh tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Sangat ku cinta, lebih dari
kami yang sangat baik. Aku yang baik. Amin Tuhan. Kau sangat ku cintaku, lebih dari segalanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Aku yang baik, Kau yang kami perlukan. Kau yang ku lebih dari segalanya. Kasih-Mu baru. Mari nyatakan sama-sama. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal jemaat Tuhan saja akan pujian ini. Aku yang baik, Kau kami cintai Tuhan. Kau sangat ku cintai, lebih dari segalanya. Amin, amin, Tuhan Yesus. Aku yang baik, Kau yang kami perlukan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari nyatakan sama-sama. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata. Baru nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Kau selalu nyata Tuhan Yesus. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap
sangat baik. Dia Yesus yang sangat baik. Dia Roh Kudus yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Mari nikmati kasih. Mari nikmati kuasa. Mari nikmati kebaikannya pagi hari. Dia hadir di tempat ini. Terima kasih. Mari jangan lewatkan dia pagi hari. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami siap bersorak bagi nama-Mu. Kami mau bersorak sebab Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Tak akan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Kami tak percaya Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala Raja. Yang siap bertepuk sorak bagi nama Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan.
Haleluya. Saya di sisi kamu, Engkau bersamaku. Mari nyatakan sama-sama. Akan pernah goyang keyakinanku pada siapa Dia? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari nyatakan sama-sama. Akan pernah goyang keyakinanku padamu. Sebutkan namanya. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan. Kaulah, mari katakan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah, satu kali lagi katakan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenanganku. Haleluya. Kamu Tuhan dan kami Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kuat karena Engkau menopang kami. Kami kuat karena Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu di hati kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau memperkatakan kami mengasihi Engkau. Kami mau bangun kembali komitmen kami dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu. Kami mau pegang perintah-Mu dan kami mau lakukan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kami mengasihi
Mari kita bangkit. Hanyalah untuk menyenangkan hatiku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan Biarkan-Mu pagi hari ini kami bawa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua perjalanan yang tidak mudah kami lalui, namun Engkau beserta dengan kami. Hari ini kami ada karena Tuhan, karena kemurahan, karena anugerah, karena berkat, karena kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang baik. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami menjadi umat kesayangan. Dunia tidak mengenal kami, tapi Engkau mengenal kami. Itu sebabnya kami bertahan dalam iman kami, dalam kekristenan kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami setia mengikut Engkau, Engkau berjanji akan menopang kehidupan kami. Engkau menyertai kami dalam kesaksian kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Teguhkanlah kaki kami, langkah kami, jalan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terpelecok. Kami percaya firman-Mu hari ini akan menjadi kekekalan dalam hati kami. Karena bukan manusia yang menyampaikannya. Tuhan hanya meminjam bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Ini tanah hati kami. Taburi. Kami percaya ke tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, sehingga akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan kita ada. Amin. Berapa banyak yang mengalami kasih setia Tuhan sepanjang minggu? Boleh lambaikan tangan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Masih bersemangat? Amin. Puji Tuhan. Persoalan tidak akan pernah selesai, saudara, selama kita hidup di dunia ini. Tapi kasih Tuhan akan terus melimpah menjadi bagian hidup kita. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Saya percaya tidak mudah untuk terus ada mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Apalagi kita terus menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak pernah berhenti dan kita tidak akan pernah tahu. Ya, belum lagi ada banyak persoalan kehidupan yang lain yang saudara alami sebagai jemaat Tuhan.
Tapi satu hal yang saya alami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Saya memberi tema pemeliharaan yang sempurna. Ya, dalam 1 Samuel 30 kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31, tapi tentunya tidak satu kali kita akan membaca. Saya akan lompat-lompat saudara, ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Ya. Tapi kalau memang kurang sampai ayatnya yang ke-25, ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nah, tidak begitu banyak. Kalau begitu kita baca saja secara bergantian, ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Silakan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Masing-masing kepada anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian berkatalah Daud kepada Tuhan, lalu sekarang mengucapkan bahwa itu akan dapat kebaikan hanya Nusur, dan ia berfirman kepadanya, jalan sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan penjara itu beserta 400 orang. 200 orang yang selalu dalam Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. dan memberikan kepadanya sepotong kue orang dan 2 kue khusus. Dan setelah makannya, dia segera kembali, sebab dia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menemukan lagi orang Kreti dan daerah yang dikerahkan dan Siklag telah melakukan. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia berjalan pada Daud bersama, dan apakah orang itu berbicara 300 selesai, sambil makan minum dan berkaya, dan Pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua orang itu, juga kedua istrinya yang dapat dilepaskan. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan,
Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala gangguan batu, masih diri serta berkata, inilah jalan Daud. Ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mereka berbicara semua orang yang jahat dan berkongsilah di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Mereka pergi bersama-sama dengan kita. Jangan kita berikan kepada mereka dari jerahan di masing-masing itu. Kecuali istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh dan biarlah mereka. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mengatakan perkara ini, sebab dia orang yang tinggi dan dekat para sama seperti bagian orang tinggi berperang. Itu akan kamu. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, saya berkata tadi bahwa tema hari ini adalah pemeliharaan yang sempurna. Semua orang, saudara, memiliki banyak pergumulan hari-hari ini. Dan semua orang ingin mendapat perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Semua manusia hari ini berusaha supaya lepas dari setiap pergumulan. Semua manusia berusaha supaya lepas dari setiap persoalan. Misalnya saudara, contohnya, kita kekurangan uang, kita secara finansial berkekurangan, kita mencari solusinya. Entahkah kita melamar pekerjaan saudara, atau kita membuka usaha untuk menjual makanan, atau kita jual online saudara. Apapun kita lakukan untuk keluar dari sebuah masalah. Tapi saudara harus tahu bahwa yang memberikan kelepasan kepada kita, yang memberikan perlindungan yang sempurna itu bukanlah hasil usaha kita, tapi Tuhanlah yang menolong kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga sepanjang malam kalau Tuhan tidak menjaga kota itu. Saudara yang kekasih, hari-hari ini saya melihat ada banyak manusia yang stres. Ada banyak orang yang semakin depresi menghadapi persoalan. Dan itu termasuk gereja Tuhan, dan itu termasuk anak Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, ibu hari ini susah uang, hari ini pekat uang, hari ini kita susah berusaha. Dan saya juga mau mengatakan, ya itu benar saudara. Tapi apakah kita dengan kekhawatiran kita bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita? Alkitab berkata itu tidak mungkin, itu mustahil saudara. Sebab yang menolong kita, yang menopang kita itu Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat anak-anak Tuhan minta roti. Amin. Saudara, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kalau kita lihat para pengemis yang ada di lampu merah, saudara boleh turun dari motor dan saudara tanya, Anda agama apa? Mereka tidak akan pernah menyebut agama mereka Kristen. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita. Karena Tuhan menjaga kita. Saya bersyukur saudara, karena orang Kristen banyak sudah mengerti firman yang berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Memang itu harus menjadi bagian kita. Kalau kita kaya itu bonus saudara, itu bonus. Sebenarnya destiny kita itu identik dengan kesederhanaan. Katakan kesederhanaan. Iya, kesederhanaan. Kalau saudara belum punya uang buat beli mobil, jangan beli mobil. Jangan paksakan dirimu punya utang. Amin. Kalau bisa hanya pakai motor, pakailah motor saudara. Yang penting imanmu tidak tergoncang karena harta orang lain. Itu sebabnya kita perlu hati yang bersih untuk tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Biasakan untuk tidak memandang ke atas tapi memandang ke bawah. Karena begitu banyak orang yang lebih susah dari kita. Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan di sini, apapun persoalan saudara, Tuhan adalah jaminan pemeliharaan itu. Kita lihat kisah ini saudara.
ketika Siklag terbakar, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Saya mau katakan, ada waktu di mana Tuhan mengizinkan kita tidak punya lagi sesuatu yang dibanggakan dalam hidup. Ada waktu di mana saudara punya persoalan yang berat dan saudara tidak bisa keluar dari sana. Perempuan-perempuan dan semua orang ada di sana, tua dan muda, kata firman Tuhan, ditawan dan tidak dibunuh. Ya, puji Tuhan, tidak dibunuh, saudara. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, dia melihat kota itu habis terbakar. Bahkan istrinya, 2 orang istrinya ditawan, saudara. Ayat 4 berkata, lalu menangislah Daud dan semua rakyat yang ada. Saudara, kadang-kadang ada persoalan di mana kita tidak terlalu sedih. Mungkin kita menangis, tapi kesedihan kita tidak begitu banyak. Mungkin air mata kita tidak begitu banyak. Tapi ada titik di mana persoalan kita begitu berat sehingga air mata kita menjadi kering, saudara. Bahkan kita tidak kuat lagi menangis. Itulah yang dialami oleh Daud. Bersama dengan rakyatnya, bersama dengan para pengikutnya ketika melihat kota Siklag terbakar. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara selama ini. Mungkin ada titik di mana saudara pernah menangis sesedih-sedihnya di kaki Tuhan. Ya, saudara bersyukur kalau tidak pernah ada masalah yang terlalu berat. Saudara bersyukur kalau tidak pernah merasakan kehilangan yang sangat-sangat berarti. Tapi saya pernah mengalaminya. Dan saya tahu, mungkin Bapak Ibu juga pernah ada dalam titik itu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah berada dalam titik terendah hidup Bapak Ibu, saudara sekalian. Perjalanan kita itu nggak mulus. Tidak ada manusia yang tidak pernah melewati gelombang. Daud berkata bahwa hidupnya selalu ada di bawah bayang-bayang maut. Ya, kalau saudara diberkati, saya puji Tuhan kalau tidak pernah mengalami masalah yang sangat besar. Tapi saya rasa kita pernah ada dalam situasi seperti Daud, di mana dia tidak berdaya, dia hanya bisa menangis. Di mana rakyatnya pun tidak bisa menghibur dia. Bahkan dia sendiri tidak bisa menghibur rakyatnya. Sudah bayangkan kalau kami mengalami pergumulan berat sebagai hamba Tuhan, dan saudara pun merasakannya. Kita mengalami suatu keadaan yang sangat luar biasa, pergumulan yang sangat berat. Bahkan kami tidak bisa menghibur saudara. Sementara saudara berharap kepada seorang pemimpin, saudara berharap kepada seorang gembala, tapi gembalamu pun tidak mampu menghibur kita. Atau ketika kami berduka dan saudara tidak mampu menghibur kami. Kita pernah mengalami gempa beberapa tahun yang lalu. Wah, itu luar biasa, saudara. Kita semua mengalami. Tidak hanya gembala yang korban, jemaat juga. Ada jemaat yang kosnya ya hanyut di bawah air laut. Ada jemaat yang harus terputar-putar ya di gelombang tsunami, di gelombang laut, saudara. Sampai terhenti pada suatu tempat hingga bisa selamat. Itu tangisan yang pilu untuk kota ini. Saya mau berkata bahwa ada bagian-bagian dari hidup kita yang kita sendiri sadar bahwa kita berada dalam titik itu, dan kita tidak kuat lagi menanggungnya. Tetapi yang sangat menyedihkan di sini adalah ketika rakyat melihat Daud tidak bisa buat apa-apa, mereka ingin melempar Daud dengan batu. Ayat 6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bagi rakyat, Daud adalah seorang pemimpin yang gagal, saudara. Memang mereka melihat banyak keberhasilan Daud, telah mengalahkan beberapa kota, mengalahkan beberapa suku, sehingga Israel bisa menduduki tanah-tanah yang ada di situ, yang ada di sekitar mereka, suku-suku yang ada di sekitar mereka dikalahkan dan tanah mereka diberikan kepada Israel. Tapi dalam kasus Siklag, menurut rakyat Israel, Daud seorang pemimpin yang gagal. Saya mau katakan satu hal, perjalanan gereja ini tidak mudah.
ada satu titik di mana nanti banyak persoalan yang terjadi dan saudara berkata, kami pendeta, hamba Tuhan gembala, kami gagal. Saya sudah menyaksikan banyak ya, tidak di sini. Ada jemaat yang mengadukan gembalanya, kami nggak suka, tolong dipindahkan. Tapi kebanyakan itu yang ditempatkan bukan perintisan. Saudara, memang kita harus melihat masalah ini dengan objektif. Tapi bagi saya menghormati sangat hamba Tuhan, bahkan bapak rohani saya. Saya punya banyak bapak rohani. Bapak rohani saya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, Bapak Hans Sumampu. Beliau sangat baik, saudara. Tapi beliau juga seorang yang sangat tegas. Kalau saudara tidak sanggup dengan perkataannya, saudara bisa lari dari gereja. Tapi kami kuat, karena saya tahu bahwa dia adalah pemimpin yang ditempatkan Tuhan. Bagaimana ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat dan saudara merasa bahwa kami tidak sanggup menyelesaikannya bagi saudara? Apakah saudara bisa bilang, kami mau pindah gereja, kami kurang suka dengan kepemimpinan gembala? Ya, itu keputusan saudara. Tapi bagi saya, saudara harus benar-benar melihat banyak peristiwa yang terjadi di dalam gereja Tuhan dengan sangat-sangat objektif. Saya berdoa semoga kami sebagai pemimpin menjadi pemimpin yang sangat arif dan bijaksana terhadap gereja. Saya juga berdoa untuk semua pendeta di seluruh dunia. Menghadapi persoalan jemaat, kita akan sangat-sangat arif dan bijaksana. Saudara, Daud seorang pemimpin, dia punya kuasa. Ya, kalau ada yang rakyat yang kepala batu begini, ya berapa lama dia suruh bunuh? Dia kan masih punya pengawal yang setia, bunuh mereka gitu. Saya suka nonton film kolosal Cina gitu. Ya, belajar tentang bagaimana dinasti-dinasti Cina dahulu, Korea dahulu ya. Nah, saya belajar di situ ternyata ada banyak pengkhianat, ada banyak juga orang-orang yang setia, saudara. Ya, kalau Daud mau dia bisa melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Daud adalah pemimpin yang sangat punya hati buat orang lain. Di gereja ini bukan hanya kami gembala yang pemimpin, Bapak Ibu yang diaken pemimpin, para DJ leader Anda pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di setiap divisi Anda juga pemimpin, saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan, oh bahwa kepemimpinanmu gagal, kepemimpinanmu salah, harusnya bukan begitu, harusnya kalau dia yang memimpin itu lebih maju, kalau si A itu tidak maju, kalau si B maju, kalau si C tidak maju, kalau si D maju. Orang akan menilai kepemimpinan saudara dan menurut saya itu adil-adil saja, sah-sah saja. Tapi apa reaksimu ketika orang menilai hidup Anda? Apakah Anda bilang, saya tandai orang itu, pokoknya saya sudah tahu sifatnya? Apa kita akan berkata begitu? Dan kita akan berusaha untuk tidak bersinggungan dengan dia. Kita akan menarik diri ketika kita berhubungan dalam pelayanan. Tidak semestinya, saudara. Daud tidak melakukannya. Dia tidak menandai rakyat yang mau melempari dia dengan batu. Dia tidak marah, saudara. Itu belas kasihan Daud luar biasa. Makanya kita berkata bahwa Daud itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah bisa jamin siapa yang menyukai kita. Kita tidak bisa tutup mulut orang untuk tidak menceritakan kegagalan kita. Kita tidak bisa berkata kepada orang lain, tolong ceritakan hal-hal tentang saya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Manusia, saudara, itu 80% merupakan reaksi, 20% aksi. Kita cepat lebih bereaksi daripada aksi. Kalau dia bilang, dia bilang sama kita ngana begini, apa dia bilang? Nah, itu reaksi, saudara. Ya, kita cepat sekali. 80% manusia itu adalah reaksi, bukan aksi. 20% aksi. Contohnya gini, Etra mau pergi gereja, iya. Ibadah di sana ada ulang tahun. Oh iya, duluan Jo. Ya. Kurang aksinya, saudara. Yang lain pergi, yang lain tinggal. Tapi kalau dibilang, ngana teh pergi, ngana tahu ngana dibilang begini di sana. Apa dorong bilang nggak gitu kan? Itu reaksi, saudara. Ya. Kebanyakan dari kita banyak reaksi. Rakyat itu hanya melihat kegagalan Daud di satu sisi, ini reaksi, bereaksi semuanya. Oh, itu pemimpin gagal. Masa bisa Siklag terbakar? Masa bisa rakyat ditawan? Masa bisa istrinya ditawan?
kita lempari dia dengan batu. Kita tidak bisa melihat hanya satu bagian hidup seseorang dan menilai kegagalannya. Kita harus melihat satu perjalanan yang panjang dari hidup seseorang. Makanya kalau saya melihat seseorang, dia misalnya ya saudara, ada sesuatu hal yang dia buat yang kurang berkenan, saya akan berkata, coba lihat masa lalunya, cari sumbernya. Apakah dia ditolak di keluarga? Apakah dia pernah dikhianati? Itu semua sebab akibat, saudara. Jadi supaya kita lebih objektif melihat seseorang. Tapi Daud tidak pernah marah kepada rakyatnya. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu memelihara dia dan juga memelihara rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah marah dengan penilaian orang lain. Kalau saudara hidup di tengah penilaian orang lain, saudara nggak jadi apa-apa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Kak, hidup saya ini tidak berubah-berubah, stagnan di sini. Setiap orang kasih sakit hati, di sini terus hati saya, luka terus, saya nggak pernah bisa move on. Saya berkata kepada dia, kita tidak pernah bisa menyuruh orang untuk tidak mengatakan hal yang buruk tentang kita. Kita harus mengasihi mereka, apapun yang mereka katakan dan nilai tentang diri kita. Orang sudah di bulan, orang masih dibunuh. Kenapa? Kita menyimpan semua kesalahan orang. Daud ini pemimpin loh saudara, mau dilempari batu, masuk akal? Seorang yang memimpin saudara telah berbuat banyak. Dia seorang yang memimpin di medan perang. Dia menjaga nyawa saudara. Hanya karena satu kesalahan lempari dia dengan batu. Itu mengerikan menurut saya. Tapi kita melihat bahwa Daud bukan orang yang menaruh dendam terhadap orang lain. Dia juga tidak pernah memusingkan apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Dia tidak lagi memikirkan apa yang harus saya lakukan kepada rakyat ini yang hendak mau melempari saya dengan batu. Tapi yang dia pikirkan bagaimana saya melepaskan para tawanan. Ada di DG saudara. Jangan kita terlalu pusing dengan persoalan yang terjadi. Lihat begitu banyak jiwa yang akan datang kepada Kristus. Banyak kita fokus di masalah. Ini bagaimana penyelesaiannya? Ini sumbernya dari mana? Sampai saudara terputar-putar saja di situ, sementara orang di luar sana begitu banyak yang membutuhkan kasih Kristus. Kalau saudara punya masalah, datang serahkan ke Tuhan dan berkata, Bapa, saya percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna buat saya dan buat komunitas saya. Hari ini saya tetapkan hati saya untuk tenang di hadapanmu dan saya mau menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Itu saja saudara. Saya banyak kali mengalami hal-hal seperti itu. Ya, barusan kami bikin MGMP, pertemuan guru-guru agama di sekolah. Waduh, itu rumit saudara. Kami harus bikin surat peminjaman gedung dan LCD. Saya di situ merasa kecewa. Saya bilang, saya ini kan guru di sini. Masa ini kegiatan internal, ya guru-guru. Terus kita juga guru di sini. Masa kita harus buat surat? Ya. Tapi ya karena itu aturan saya lakukan, saudara. Saya lakukan itu. Ada banyak hal-hal yang akan mengecewakan kita. Ada banyak aturan-aturan yang nanti akan mengikat kita. Ada banyak orang-orang yang mungkin melihat kompetensi kita dan mereka tidak senang kita melakukan banyak hal. Dan mereka mulai iri hati, saudara. Dan melakukan hal-hal yang menyerang kita. Dan itu manusiawi. Tapi saya mau katakan, saudara, tidak usah fokus di situ. Ada banyak orang yang lebih membutuhkan kasih Tuhan, dan Tuhan mau pakai saudara untuk itu. Penting di sini saudara untuk melihat dengan baik apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi ketika rakyat itu hendak melempari Daud dengan batu? Daud tidak membalas, Daud tidak punya keinginan untuk marah. Dia hanya berkata kepada Imam Abiatar, bawa efod itu kepadaku. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Penting sekali ketika banyak masalah di sekitar kita, saudara, kita cari Tuhan.
Tidak usah tanya kiri kanan. Mungkin saudara bisa curhat ke gembala, ke teman baikmu, kepada komunitas yang engkau percayai. Tapi terlebih adalah bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Banyak dari kita yang mempelajari buku-buku, ya saya suka baca saudara. Saya suka orang-orang filsuf, ya. Selain Alkitab saya suka filsuf, ya, para filsafat gitu. Tapi itu tidak menjamin saudara. Kita bisa belajar dari banyak motivator saudara. Kita mungkin duduk bayar 500 hanya untuk mendengar seorang motivator bicara tentang bagaimana kehidupan yang sukses. Tapi itu bukan jalan keluar. Firman Tuhan berkata, Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengejar mereka? Apakah dapat saya membebaskan para tawanan? Banyak dari kita, kenapa masalah terus ada? Kenapa tidak pernah selesai? Karena kita mencari empati orang lain. Kita cerita supaya kita dikasihi. Karena kita mencari dukungan pemimpin. Kita cerita duluan sebelum si dia cerita duluan gitu. Kita mencari perlindungan keluarga. Kita tidak pernah cari Tuhan. Sekalipun saudara kita cari komunitas, sekalipun kita curhat kepada orang yang percaya, sekalipun kita bela perkara kita di hadapan hamba Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah cari Tuhan, mereka tidak bisa bela kita. Tuhan yang membela kita. Dan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Daud, pergilah, engkau mampu membebaskan para tawanan, engkau mampu mengejar gerombolan itu. Maka Daud pergi. Saudara, berapa banyak hal dalam hidup saudara, persoalanmu yang engkau selesaikan dengan jalan Tuhan. Waktu ada orang yang menyakitimu dan Tuhan berkata, jangan dibalas nak, kasih orang itu, dan kamu melakukannya. Waktu kamu punya persoalan dengan seseorang dan engkau sudah mencari banyak jalan keluar, engkau sudah mencari banyak penasehat, engkau sudah mengatakan pembelaanmu kepada orang lain, dan mereka berkata, kami tidak mampu menolong engkau. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan dan berkata, hanya Tuhan yang mampu menolong saya? Tuhan adalah tempat pemeliharaan yang sempurna. Tuhan sanggup memulihkan nama baikmu. Tuhan sanggup membawa engkau ke tempat tinggi di mana orang lain tidak ada di sana, hanya karena engkau mengandalkan Dia. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, aku akan tetap goyah, tidak akan goyah selama-lamanya. Kita berdoa supaya kita bukan merupakan bagian dari 1000 orang di sebelah kiri yang jatuh, atau bagian 10.000 di sebelah kanan. Kita adalah bagian orang-orang yang tidak tergoncangkan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara perjalanan hidup saudara sampai hari ini. Yang saya tahu bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna. Mungkin juga pertolongan itu dari orang lain. Kita lihat di sini mereka bertemu dengan seorang budak, dan Daud berkata, tunjukkan jalan di mana gerombolan itu pergi. Saudara, seringkali penyelesaian masalah kita itu dilakukan oleh orang lain. Tuhan memakai orang lain. Jadi jangan sepelekan komunitas. Banyak orang tuh merasa dirinya benar sendiri. Apa yang saya yakini ini, saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh nasihat. Selain kita mencari Tuhan, saudara, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menasihati kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan mengarahkan kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menolong saudara. Dan yang menolong Daud saat itu adalah seorang budak. Bukan petinggi, bukan pembesar, bukan seorang prajurit, bukan seorang perwira. Hanya seorang budak yang ditinggalkan oleh majikannya karena sakit 3 hari. Mungkin yang akan menolong saudara itu jemaat biasa. Ketika dia menasihati saudara, apa juga ngana? Bukan majelis, bukan yakin, bukan pemimpin DJ, apa juga ngana? Cuma orang dari kampung, ya,
Mungkin kita berpikir begitu, ada sekolah, pendidikannya apa, begitu kan? Tapi mungkin dia yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Jangan pernah sepelekan orang-orang kecil. Karena orang-orang kecil kadang-kadang itu yang menolong kita. Saudara, itu sebabnya kita perlu mengasihi semua orang, baik dia kaya ataupun miskin. Saya pernah berkhotbah di suatu tempat, saudara. Saya berkata, kami ini hamba Tuhan yang menurut saya sangat-sangat sederhana. Bukan karena kami tidak punya koneksi dengan orang kaya. Kami punya koneksi dengan BNS. Setiap pembukaan cabang baru itu, kalau bukan Pak Carter, saya yang dipanggil untuk mendoakan. Tapi saya lebih senang melayani orang-orang sederhana, menengah ke bawah. Karena saya tidak pernah mengecilkan peran, mengecilkan sesuatu yang ada dalam diri orang-orang yang sederhana. Saya senang, saudara. Anak-anak murid saya juga begitu, bukan orang-orang kaya, orang-orang dari kampung yang kadang-kadang tidak bisa online karena tidak ada paket, atau orang susah di kampung. Kadang-kadang mau gereja ke sini, mem saya tidak punya motor. Saya berdoa supaya papa saya bisa belikan saya motor. Puji Tuhan, saudara. Tapi mereka punya hati buat Tuhan. Jangan sepelekan orang-orang terkecil yang ada di kehidupan saudara. Mungkin tetanggamu yang hanya sederhana dan engkau lebih kaya dari dia. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa memakai dia untuk mengarahkan kehidupan saudara. Daud ditolong oleh seorang budak kecil, budak yang sederhana, budak yang ditinggalkan oleh majikanya. Kita perlu tahu bahwa kadang-kadang pertolongan itu datang dari orang-orang yang sederhana yang dipilih Tuhan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, dalam pengejaran itu, saudara, ada 600 orang yang dibawa oleh Daud. Kita tahu bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, Saul tidak terima dan Saul berusaha membunuh dia. Satu waktu ketika Saul sedang buang hajat, Daud itu sebenarnya punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia hanya potong jubahnya. Dia berkata, Tuanku, seandainya saya punya hati jahat, saya bisa bunuh Anda, tapi saya tidak melakukannya. Dan Daud bertemu dengan para penjahat, orang-orang dursila, saudara. Orang-orang yang mungkin hidup dibuang di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang termarginalkan, saudara. Mungkin kalau di sini di Palu anak-anak pang gitu ya. Apalagi para residivis, saudara, yang keluar masuk penjara. Itu yang direkrut oleh Daud. Penting sekali bagi kita, saudara, untuk melihat orang-orang yang sudah jatuh, melihat orang-orang yang berdosa. Kita mengasihi mereka dengan tulus. Mungkin saja mereka menjadi pasukan yang akan menolong kita. Mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang akan melakukan kehendak Allah bagi generasi kita ketika mereka dipulihkan. Yang menarik di sini, saudara, ada 600 yang mengikut Daud dan 200 itu merasa lelah dan mereka berkata, Daud, kami sudah tidak mau lagi ikut engkau, kami tidak bisa lagi untuk bersama-sama, kami cukup lelah. Dan Daud berkata, oke, kamu istirahat di sini. Jadi hanya 400 yang mengikut dia. Dan ketika dia bisa mengalahkan orang-orang musuh-musuh orang Amalek yang menawan orang Israel, menawan istrinya, membebaskan semuanya, saudara. Dan mereka pulang dengan kemenangan. Mereka mendapati 200 orang ini. Lalu 400 orang ini ngomong begini, Daud, itu jarahan perang, jangan kasih sama 200. Cuma orang yang berperang, orang itu malas. Orang itu cuma duduk-duduk di tepi sungai. Kan orang itu tidak terlalu lelah. Sebenarnya kita ini juga lelah, Daud, tapi kita mau untuk berperang. Jadi jangan kasih upah apapun sama orang. Jangan bagi apapun kepada mereka. Daud berkata, tidak. Yang kasih kemenangan ini bukan saya dan bukan juga karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Jadi orang yang pergi berperang sama upahnya dengan orang yang menjaga barang-barang. Saya mau katakan, orang yang melayani di altar sama upahnya dengan para pendoa. Mungkin saudara berdoa buat gereja ini dan kami tidak pernah melihat saudara maju ke depan, dipanggil nama saudara ketika persekutuan doa Jumat. Silakan Bapak ini untuk berdoa. Mungkin saudara hanya berdoa di rumah Anda,
Kami tidak pernah lihat, tapi air matamu jatuh untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, untuk gereja di tempat ini. Upah Anda sama dengan orang-orang yang melayani di altar. Mungkin Anda hanya seorang gostor, ya, atau belum pulang. Hanya pergi ambil alang-alang, hanya menyapu gereja, hanya mengatur kursi tiap minggu. Saya pernah melakukannya dengan suami. Selama 15 tahun kami di GPDI. 14 tahun kami di GPDI. Mengatur kursi, ya, menyimpan barang-barang, dan sampai hari ini kami masih melakukannya. Kalau ada acara saya harus turun untuk dekorasi, atur kursi, saudara. Tapi bukan upah saya lebih besar. Saudara yang berdoa ketika saudara lihat pamflet, oh ada ibadah di gereja sebentar, saya mau berdoa buat ini. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan menolong acara ibadah sebentar malam. Upah saudara sama dengan saya. Upah saudara sama dengan orang-orang yang melayani. Jadi hanya karena anugerah kita bisa berada di altar, karena anugerah kita dipilih Tuhan menyampaikan firman, sebenarnya status saya dan saudara sama. Tidak ada yang beda. Firman Tuhan berkata, kamu imamat yang kerajaan. Bukan hanya kami yang imam, bukan hanya pendeta hamba Tuhan, tapi semua jemaat. Panggilan juga sama. Yang memberitakan firman itu, yang mau mengusir setan, yang mendoakan orang sakit itu bukan cuma tugas pendeta, itu tugas Anda. Karena upah kita sama. Waktu kita masuk dalam tahta pengadilan, Tuhan tidak akan tanya, kamu pendeta apa yang kamu lakukan, kamu jemaat biasa apa yang kamu lakukan. Tidak, kamu sama, kita sama. Saya juga mau katakan bahwa berusahalah untuk adil dalam hidup. Kalau di dunia sekuler, siapa yang mengerjakan banyak dia dapat banyak, amin. Misalnya dia manajer, gajinya lebih tinggi daripada karyawan biasa. Itu manusiawi. Di sekolah pun begitu, ya. Di tempat kerjaan Anda, oh dia ambil job apa hari ini. Oh ya, oke, itu 10% buat dia, ya. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, upah 200 orang yang menjaga barang-barang sama dengan upah 400 orang yang pergi berperang. Makanya saudara jangan mengecilkan pelayanan, jangan dikotak-kotakan. Oh, kalau di agen tuh lebih tinggi dari pemimpin divisi. Kalau pemimpin divisi itu lebih tinggi dari hanya di Cilegon. Itu hanya jabatan. Tetapi secara fungsi kita sama, upah kita sama. Jangan menghargai orang itu hanya karena dia punya jabatan. Saudara, barusan saya melakukan penamatan SMK Nusantara kelas 12. Sebenarnya yang pembina itu cuma saya. Tidak pernah ada dalam sebuah sekolah pembina PPK itu 2 orang. Tapi satu waktu saya merasa Tuhan, saya nggak sanggup. Anak-anak ini terlalu banyak. Saya ngajar hanya di farmasi dan TKJ. Perawat bukan saya guru agamanya. Saya harus ambil satu guru perawat untuk menolong saya. Saya datangi Ibu Sri dan saya berkata, Ibu, maukah Ibu membantu saya sebagai pembina? Statusnya sama dengan saya. Walaupun kalau surat-surat saya yang tanda tangan. Dan waktu penamatan di sini saya berkata begini, Tuhan, kalau begitu hanya kami berdua, saya dan Ibu Sri. Tapi ada orang-orang yang telah memberi hidup mereka untuk pelayanan ini. Siapa mereka? Sebelum saya ada, Ibu Astuti, Ibu Feni, mereka telah memberi banyak buat pelayanan ini. Saya chat mereka dan saya berkata, Bu, Ibu datang ya, kita akan menyematkan selempang penamatan kepada anak-anak kita. Kenapa kita, Bu? Karena Ibu telah berjasa juga dalam pembinaan anak-anak. Saya tidak lupa jasa orang-orang yang pernah ada dalam pelayanan ini, saudara. Itu penting sekali bagi kita. Kemudian saya berkata begini, guru agama bukan cuma saya. Bukan hanya saya yang punya andil dalam kerohanian anak-anak. Ada Pak Jevit dan ada Ibu Yusnita. Saya telepon mereka dan saya berkata, khusus buat Pak Jevit, Kak, bawa firman Tuhan, siap. Kakak juga akan menyematkan selempang, siap. Adik saya, Ibu Yusnita, dia masih jauh umurnya, masih 20-an, sudah jadi guru. Saya bilang, datang ya Bu. Saya tidak pernah panggil nama ke dia. Dia panggil kakak ke saya selalu ngomong dia, Ibu. Dia bilang, Kak, panggil nama saja. Tidak, kamu guru. Bagaimana saya bisa murid menghargai kamu kalau saya panggil nama ke kamu?
kamu guru. Dan persoalan apapun dia bilang, Kak, saya tidak tahu apa-apa. Kami coba bikin soal, tidak, kita belajar. Satu hari mungkin saya tidak akan di sini lagi. Atau mungkin kamu yang tidak di sini lagi. Kita tidak pernah tahu hidup. Mari kita belajar bersama. Saya menghargai semuanya, menghargai guru-guru yang pernah ada, menghargai para pembina yang pernah bersama. Upah kita sama. Kita tidak perlu nama baik. Jangan terlalu terkenal, saudara. Kalaupun Tuhan buat kita terkenal, itu anugerah. Amin. Tapi bagaimana respect kita kepada semua orang. Saya selalu menaruh itu di hati saya. Makanya saya itu tidak pernah sendirian berjuang. Taruh penghargaan kepada teman-temanmu yang menjemput temanmu untuk ikut teaching, walaupun kamu seorang pemimpin. Taruh mereka yang bersedia membuka rumahnya. Taruh mereka yang bersedia menabur terus untuk konsumsi. Saudara pikir mungkin, memang begitu sudah. Kan dia banyak uang, dia lebih banyak uang, dia bekerja lebih bagus dari saya. Jangan. Kita hargai itu. Hargai semua orang yang ada di sekeliling Anda. Seperti Daud, sama. 400 yang pergi berperang denganku, sama dengan 200 yang menjaga barang-barang kita. Supaya semua orang mendapatkan penghargaan dalam diri mereka, bahwa kita berharga. Boleh katakan samping kiri kanan, kamu berharga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, tidak ada yang hilang dari mereka. Semua rakyat pulang, istri pulang, semua yang dirampas pulang. Inilah pemeliharaan yang sempurna. Saudara mau apa yang pernah diambil setan dari hidupmu? Kita mau berkata, Tuhan, saya mau semua pulang kepadaku. Damai sejahtera yang pernah diambil oleh iblis. Dan saudara mungkin ada andil di dalamnya, karena saudara tidak memilih mengampuni, mengasihi, menerima. Hari ini saudara minta Tuhan pulihkan, supaya apapun yang pernah dirampas setan, apapun yang pernah menjadi tawanan setan dalam hidup saudara, saudara berkata hari ini pulang kepadaku dan menjadi milik saya. Tidak ada satupun yang hilang. Ada banyak hal yang hilang dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih terhadap saudara-saudara, terhadap orang tua, terhadap suami, istri, terhadap anak-anak, terhadap orang lain. Mungkin saudara kehilangan gairah pelayanan. Hari ini minta Tuhan, saya minta itu semua pulang. Pulihkan saya. Jangan ada satupun yang hilang. Kalau saudara percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara pribadi. Saya tidak pernah tahu apa yang pernah hilang dalam kehidupan saudara. Berapa lama saudara menjadi tawanan setan, karena saudara tidak merdeka dalam banyak hal. Saudara masih terikat dengan kepahitan. Saudara sulit mengampuni. Saudara menyimpan kesalahan orang. Saudara tidak merdeka dengan penghargaan diri. Saudara takut tersaingi. Saudara merasa bahwa orang lain tidak punya andil dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini saudara kehilangan gairah mengikuti Yesus karena persoalan hidup. Datang kepada Tuhan yang memberi pemeliharaan yang sejati. Firman-Nya berkata bahwa tidak ada satupun yang hilang ketika Daud membebaskan para tawanan. Semua pulang. Semuanya pulang, saudara. Apakah engkau kehilangan kasih terhadap saudara-saudara? Minta Tuhan
kembalikan kepadamu. Engkau kehilangan kasih kepada anakmu, karena mereka telah menyakiti hatimu dan meninggalkan Yesus. Dan engkau berkata, terserah engkau, apapun yang kau mau, buat saja, terserahlah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus punya kerinduan. Apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan kembalikan utuh dan tidak hilang, saudara. Anak-anak kita yang telah pergi, anak-anak kita yang telah jauh dari Tuhan, kita minta mereka pulang ke rumah Tuhan, menemukan kasih Tuhan. Kita minta semua kepahitan, sakit hati apapun, Tuhan pulihkan. Tidak ada satupun yang hilang. Damai sejahtera kita utuh di hadapan-Nya. Tidak mudah melalui semua proses ini. Ketika kita tidak dihargai, seperti Daud yang hendak dilempar dengan batu. Dari banyak keberhasilan, kadang-kadang orang hanya melihat satu kesalahan kita. Pernahkah saudara dinilai hanya karena satu kesalahan yang saudara buat, dan saudara kehilangan banyak hal dalam hidup saudara? Hari ini minta Tuhan pulihkan. Daud tidak pernah meminta Tuhan membalas rakyat yang marah kepadanya. Dia tidak pernah melakukan hal apapun kepada rakyatnya yang jahat, yang hendak melempari dia dengan batu. Malah dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya mereka tidak marah dan kecewa lagi? Haruskah aku pergi mengejar para tawanan itu? Menjadi seorang pemimpin adalah seorang yang punya hati untuk mengampuni, mengasihi, hati yang tetap teguh di dalam Tuhan, hati yang tidak terombang-ambingkan oleh masalah. Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa secara pribadi. Saudara yang paling tahu apa yang terjadi, saudara yang paling tahu apa yang harus saudara lakukan. Minta pertolongan Tuhan, seperti Daud berkata, apa yang harus saya buat Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
keyakinanmu kepada Tuhan, kuatkan kepercayaanmu kepada Dia, percayalah kepada Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan pasti akan menolong engkau. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan melihat semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau mengenal Tuhan kehidupan kami, Engkau tahu keadaan kami hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami keadaan yang begitu terjepit Tuhan Yesus, oleh pergumulan dan tekanan masalah yang dalam ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan, dan kami mau mencari Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, Engkau penolong kami. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, membebaskan, melepaskan, memelihara hidup kami. Bahkan semua yang pergi dan hilang dari kami, Engkau akan kembalikan, tidak satupun yang berkurang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memberikan jarahan kepada Daud, sebuah jarahan yang sangat berlimpah-limpah, sehingga banyak orang boleh menikmatinya. Kami percaya sesudah keadaan kami yang terjepit Tuhan, Engkau akan menolong kami. Kami tidak akan kekurangan apa-apa, bahkan Engkau akan berikan kelimpahan kepada kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah dengan anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami, kami boleh berbagi dengan orang lain di sekitar kami, dan banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan, oleh setiap apa yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan menyertai setiap kami. Berkati seluruh umat Tuhan, berkati pelayanan di tempat ini, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, pemeraman Tuhan ada atasnya. Saudara, mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu, seluruh gereja Tuhan, bahkan provinsi dan kota kami kepada Tuhan. Semua pemimpin bangsa kami, semua pemimpin gereja ini, pemimpin kota ini, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Anugerah berkat kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah masing-masing dan terima, serta bawalah berkat yang melimpah dari Bapa yang mengasihimu, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama saya, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Saudara dengarkan pengumuman buat kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang beribadah bersama dengan kami. Dan juga saya mau sampaikan pengumuman, minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru, dan tentunya kegiatan-kegiatan pun akan terus berjalan seperti yang sudah terjadwal. Dan saya berharap semua jemaat terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah jadwal untuk DG. Silakan setiap discipleship group menghubungi saudara-saudara yang akan dibawa ke DG. Saudara, hampir setiap minggu di gereja kita ada orang baru yang datang. Saudara, jangan biarkan mereka pergi begitu saja, tapi saya berharap saudara-saudara bisa menolong mereka semua supaya mereka bisa dilayani dengan baik dan bertumbuh bersama dengan kita di tempat ini. Karena itu setiap DG mari memperhatikan ini, bukan hanya pemerhati yang harus melakukannya, tetapi saudara sekalian. Kemudian kedua, pada hari Jumat akan ada doa di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kemudian ada hari-hari latihan. Kemudian pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di tempat ini dengan mengikuti perjamuan kudus di tempat ini. Saudara, terima kasih buat kehadiran saudara. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Shalom. Shalom.